Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Tidak bosan-bosannya teman, sekarang kita waktunya bahas tentang bebek lagi teman. Pernah ada yang tanya itu pemberian pakan yang standar tuh gimana bang? Saya pernah jawab. Karena terus dia komen lagi, kalau gitu itu bangkrut kalau pemberian pakannya seperti itu lah. Kita maunya gimana? Mau kalau kita kasih makanan standar dan dikira bangkrut, lebih baik nggak usah ternak sekalian seperti itu kan, karena bebek ya sejatinya binatang yang mudah stres dengan pola pakan. Bahkan pakan dikurangi aja bebek akan berhenti bertelur atau kurang produksi telurnya seperti itu. Kalau kamu nggak suka dengan pakan yang ibaratnya modal standar, ya lebih baik ternak bebeknya diangon aja gitu kan beres. Kita menggembala ke sana kemari ya kan, seperti itu. Kalau di tempat saya pengembala bebek udah jarang, banyak yang ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Kadang saya pernah mengembala dulu di sawahnya orang, juga orangnya ada yang nggak boleh, itu dikasih tanda dilarang mengembala bebek di sini, dan itu nyesek banget kalau saya teman. Jadi kalau kita ternak bebek sistem kandang, ya mau nggak mau pemberian pakan standar sesuai kebutuhan nutrisi bebek petelur itu sendiri. Ada protein, kalsium, yang dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh bebek, karena bebek mengharapkan, atau ibaratnya itu bebek kandang itu memproduksi telurnya ya dari pakan yang kita berikan. Semakin kita rendah pemberian pakan, ya bebeknya akan semakin rendah produksi telurnya. Beda kalau di angon. Kalau di angon kan di sawah itu banyak ya kan, sumber protein hewani yang di alam. Ada keong, belgicot, ada kata-kata kecil, ikan-ikan kecil, sumpil, kerang-kerang kecil, ya seperti itu. Kita tinggal pemberian pakan teman. Jadi gini teman, pakan itu kan merupakan salah satu komponen penting dalam industri perunggasan teman, termasuk pada usaha budidaya itik petelur. Mengapa pemberian pakan pada itik perlu dibahas? Hal itu karena itu teman, pengeluaran biaya terbesar dari usaha pemeliharaan berasal dari biaya pembelian pakan, yaitu ya sekitar antara 70-80% teman. Jadi jika jumlah pemberian kualitas serta teknik pemberian pakan tidak diperhatikan oleh peternak, ya maka target atau performa tidak akan tercapai teman, hingga peternak bisa menderita kerugian. Seperti itu namanya peternak pemula, kan pengennya yang apa teman, yang sengirit mungkin, seperti itu ya, seperti saya dulu lah seperti itu. Jadi pemberian pakan itik itu secara prinsip tidak boleh sembarangan teman. Sebagai contoh, jika kita ingin memberikan pakan jagung, maka tidak boleh kita memberikan jagung yang sudah berjamur teman. Itu dia tuh ya, pokoknya jangan berikan yang udah berjamur ataupun bau. Terus agar pemberian pakan itik petelur dapat tepat dan efisien, sebaiknya pemberian pakan kita atur dan kita sesuaikan dengan kebutuhan itik di setiap fasenya teman. Jadi misal kebutuhan nutrisi itik petelur, masa pemeliharaan itik periode starter itu kan merupakan masa paling menentukan ya kan, karena keberhasilan fase tersebut akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan selanjutnya teman. Jadi fase produksi. Jadi pemberian pakan pada fase starter untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu pertumbuhan dan perkembangan semua organ penting dalam tubuh itik. Jadi selain itu juga untuk menjaga ketahanan tubuh dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru atau kondisi iklim peternakan. Jadi kandungan nutrisi pakan untuk itik petelur ini lebih fokus pada ini teman, protein kasar lah, serat kasar, ada kalsium. Itu kan kalau kalsium atau mineral itu kan bisa dibeli dengan di toko-tokonya, itu ada. Ada fosfor juga, kalau memang teman-teman bisa baca, itu kan fungsinya kan banyak sekali. Serta energi metabolisme yang disesuaikan tiap fasenya teman. Mengapa kebutuhan nutrisi dan jumlah konsumsi harian untuk itik petelur? Jadi gini teman,
di lapangan saat ini kan ini teman, saat kita formula pakan yang dipakai kita lah, misalnya saya peternak, itu kan bervariasi ya teman. Jadi tergantung dari pengetahuan peternak tentang kebutuhan nutrisi itik dan tingkat ketersediaan bahan baku pakan di masing-masing daerah teman. Jadi contohnya gini, bahan baku pakan sumber energi yang bisa diberikan pada itik antara lain jagung, dedak, bekatul. Terus di sini sering ada kasih onggok. Teman-teman tahu nggak onggok? Onggok itu ampas dari ini singkong teman. Tempat saya tuh ada tuh onggok. Terus ada nasi aking. Tuh pernah dengar tuh daerah di mana ya teman? Gaplek itu bisa teman katanya itu. Terus ada menir juga. Sedangkan bahan pakan sumber protein itu contohnya ada ini teman. Yang kemarin tuh buat pakan kambing tuh ada itu apa namanya, bungkil kedelai tuh, itu sumber protein teman, bungkil. Terus ada ini lagi bungkil kelapa, terus limbah ikan, ada kerang, ada apa namanya tuh kepala udang juga, serta ada daging bergejat teman. Di tempat saya tuh banyak keong sawah juga banyak teman. Jadi limbah kulit yang dari protein juga bisa. Itu kalau di tempat-tempat teman-teman berlimbah itu tidak salah teman diberikan. Terus yang pernah saya gunakan kepala ikan asin juga ada teman. Jadi bahan pakan sumber mineral bisa berupa ini teman. Kalau kekurangan mineral itu kan bebek, kita beli mineral bebek itu di toko pertanian banyak, toko pertanian malah di toko peternakan tuh banyak banget. Itu harganya kalau tidak salah tuh 6.000 tuh sekilo itu untuk mineral. Maka itu dianjurkan untuk mempergunakan konsentrat itik teman. Jadi kalau teman-teman nggak ada makanan-makanan, ibaratnya di sekitarnya nggak ada makanan-makanan penunjang yang mau irit seperti itu, mau tidak mau ya teman-teman harus beli konsentrat itik kan, yang dicampur dengan bahan lain sebagai sumber energi dan tambahan protein hewani untuk melengkapi kebutuhan nutrisi mikro lainnya. Jadi peternak juga perlu menambahkan ini teman, ada vitamin-vitamin itu, ada turbo, ada egg stimulan, strong egg, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Ada mix plus top mix, pokoknya lain lah, pokoknya vitamin bebek itu banyak sekali. Jadi campuran pakan konsentrat yang merupakan kesediaan enzim ini buat bebek menghasilkan telur itu jadi kita nggak usah repot-repot cari, misal kayak tadi saya bilang ada belekicot, ada limbah-limbah dari protein hewani seperti itu lah. Terus takarannya gimana teman ya? Jadi manajemen perlu diperhatikan teman, bahwa ternak itik lokal itu mempunyai sifat mudah stres teman. Jadi mudah stres terhadap perubahan pakan yang mendadak teman. Oleh sebab itu sebelum merencanakan pemeliharaan itik, teman-teman harus mempelajari dulu kondisi ketersediaan bahan pakan yang akan digunakan. Apakah bisa terus-menerus tersedia atau tidak? Bila tidak, untuk mengganti dengan formula pakan baru harus secara bertahap teman. Jadi misalnya kalau teman-teman di tempat teman-teman berlimpah untuk pakan sumber proteinnya, nggak masalah, pakai itu terus. Tapi kalau teman-teman udah jarang, mau tidak mau teman-teman harus ganti dengan pakan pabrikan. Padahal kalau ganti pakan itu bebek itu akan berhenti bertelur. Masalah pakan itu sangat sensitif sekali. Jadi untuk formula pergantian pakan ini ada tahapnya teman. Jadi minggu pertama itu perbandingan pakan lama dan pakan baru itu 75% pakan lama, 25% pakan baru. Untuk minggu keduanya perbandingannya 50%, 50%. Jadi pakan lama, pakan baru. Minggu ketiga itu perbandingannya 25% pakan lama, 75% pakan baru. Terus minggu keempat itu baru 100% pakan yang baru. Jadi ada tahapnya, nggak harus mak blusuk gitu aja teman. Mak blusuk itu apa ya? Langsung kita seenaknya aja memberi pakan. Lo kata mau ngasih pakan ikan apa aja doyan lah. Ini soal bebek seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang bilang
rugi. Pemberian pakan standar ya lebih baik nggak usah ternak sekalian. Kalau rugi memang peternak ya kendalanya di pakan teman. Kalau mau untung ya cari pakan yang seperti tadi saya bilang, cari pakan yang alternatif tapi yang kaya protein seperti itu, yang benar-benar dibutuhkan oleh bebek. Padahal kandungannya itu pernah saya baca itu kalau kepala ikan asin itu sama konsentrat perbandingannya itu kepala ikan asin 5 kilo itu sebanding dengan 1 kilo konsentrat. Jadi pilih yang mana monggo. Jadi biasanya tuh ini teman, itik itu kan diberi pakan 1 hari 2 kali ya kan, pagi dan sore. Ada yang bilang juga ada pur itik, ada teman saya pernah teman punya ini kemarin dia Gulung Tikar, bebeknya dikasih pakan pur. Jadi pur bebek itu sudah nggak ada campuran apa-apa, udah bahan jadi, jadi kita tinggal belikan ke bebeknya. Terus katanya ya, yang saya tahu sih kayaknya nggak nutup sama sekali untuk biaya operasionalnya. Katanya sih bertelurnya bagus tapi katanya nggak nutup. Buktinya sekarang bebeknya udah nggak ada. Jadi ya saya sih nggak tanya-tanya detail ya kan, karena ya namanya orang kan pamali juga kan tanya-tanya seperti itu. Jadi kalau saya itu pakannya pakan basah teman. Jadi pakan basah atau pakan kering itu ada juga, tapi kalau saya pakan basah. Jadi pakan basah ditambah air dengan perbandingan 1:2. Keadaan atau bentuk pakan setelah dicampur air itu adalah pakan tersebut tidak sampai mengeluarkan itu teman, air, atau kita peras itu teman, memal tuh bahasa Jawa itu apa, mamel apa lah, pokoknya nggak sampai terkeluar air sih, memblak itu tidak teman. Jadi frekuensi pemberian pakan harus ditingkatkan karena pakan bentuk basah itu gampang mengundang bibit penyakit terutama jamur teman. Jadi selain itu pakan basah juga mudah berbau tengik teman. Oleh karena itu pemberiannya bisa sedikit demi sedikit namun langsung habis. Jadi contoh dari aplikasi pemberian pakan itik petelur ini teman. Jadi pengurangan pakan akan menimbulkan stres teman pada itik dan dapat berakibat turunnya nafsu makan dan kelemahan. Jadi kekurangan nutrisi terutama vitamin dan mineral. Jadi ternak bebek itu nggak hanya diberi makan doang teman, ada vitaminnya yang kita harus beli kalau bebek kandangan loh ya. Karena kekurangan asupan pakan juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan daya tahan tubuh menurun. Jadi ini berikut ini aturan mengenai manajemen pemberian pakan pada itik teman. Yang pertama itu bahan baku pakan yang digunakan tidak berjamur. Maksud tidak berjamur itu ya tidak rusak, ya tidak bau apek, ya kan? Jadi tidak disukai itik lah. Kalau saya pernah beli dedak itu udah apek, untuk sedikit itiknya itu ya nggak terlalu suka, juga menurunkan ini teman, produksi telurnya juga. Terus sebaiknya pakan jangan kepanasan teman. Jadi kalau teman-teman mau ngasih makan itu dianjurkan pakan diberikan di dalam ruangan itik, istirahat itik lah teman. Jangan di halaman, kalau terkena panas itu nggak baik. Terus sediakan air minum untuk itik dalam jumlah tidak terbatas. Ya teman-teman tahu sendiri kandang saya tuh airnya selalu mengalir terus. Jadi biar buat mandi, buat minum tak terbatas. Kalau itik itu kan memang basicnya itu binatang air, meskipun dikandangkan seperti itu. Jadi supaya itik tidak kekurangan air ya kan, tidak kekurangan minum, maka konsumsi pakan juga akan, kalau itik sampai kekurangan minum ya pakan juga akan menurun konsumsi pakan dan akan terjadi gangguan metabolisme dalam tubuh itik teman, seperti itu. Itik sangat sensitif terhadap ini teman, misal keracunan, kita pemberian apa-apa, meskipun kita pemberian makannya 2 kali sehari, paling tidak kalau siang itu tidak ada salahnya kita beri cemilan lah, makanan cemilan. Misal saya pernah kan kasih azola, ada ini lumut, terus ada apa ya namanya itu, ya ada ecet, ada belkicet apa lain sebagainya buat cemilan aja di kala siang hari. Nah mungkin pengalaman saya seperti ini teman. Jadi kita saling berbagi, saling sharing
masalah ternak itu. Mungkin ini aja dulu sering-sering yang dapat saya berikan ke teman-teman tentang pakan standar untuk itik petelur. Jadi ini versi saya. Jadi setiap peternak mempunyai cara masing-masing ya kan, tergantung dari kemampuan. Jadi peternak pemula memang wajib untuk bertanya-tanya. Kalau memang di tempat-tempat teman-teman banyak peternak, itu kan paling tidak malah senang, itu kan banyak mentor, banyak tanya. Daripada saya dulu nggak ada peternak sama sekali di sini, saya cuma baca-baca. Karena untuk bebek kandang sendiri saya juga dulu tuh baru pertama sekali, karena kan basicnya kan dulu memang saya keturunan bapak saya pengembala, jadi saya adopsi dengan bebek kandangan supaya tidak repot mengembala ke sana kemari seperti itu. Oke, ini aja dulu. Next kita akan bahas cara lain tentang ternak bebek. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia.